pemirsa, apa kabar? Senang sekali kali ini saya Diana Dwika bisa langsung menyapa Anda dari kawasan Istora Senayan Jakarta dalam gelaran acara Alofest 2022. Nah, seperti yang kita ketahui memang saat ini angka kasus harian COVID-19 di Indonesia sudah mulai menurun, yang artinya memang pandemi COVID-19 di Indonesia ini sudah mulai terkendali. Untuk itu, pemerintah pun mulai memberikan izin untuk pelaksanaan event-event offline, salah satunya dalam kegiatan seperti yang kita ikuti kali ini yaitu Alofest 2022 yang terselenggara dari tanggal 20 sampai 22 Mei 2022. Tentu saja ya kegiatan ini pastinya dimanfaatkan oleh berbagai pihak swasta. Dan ternyata di sini Enesis Group sebagai pihak swasta yang selalu mendukung pemerintah dan juga mendukung pihak-pihak swasta lainnya turut hadir untuk menyemarakan Alofest 2022 dan turut mengedukasi masyarakat bagaimana caranya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan juga aktif untuk memberikan produk-produk kesehatan yang pastinya akan menunjang kesehatan masyarakat Indonesia. Kita akan nantikan perbincangannya sesaat lagi. Baik, kali ini sudah hadir bersama saya ada Bapak Rian Tirta Yudhistira selaku Chief Sales and Marketing Officer dari Enesis Group. Hai Pak Rian. Halo. Saya izin lepas masker, kita juga semuanya sudah antigen ya Pak ya. Kita Sudah. juga selalu Saya juga menjaga izin ya. jarak. Ya memang kita harus selalu mengingatkan kepada pemirsa kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya Pak ya. Betul sekali. Tapi kalau Bapak ngerasa nggak sih Pak ini suasana yang berbeda gitu ya. Biasanya kita itu kalau misalkan interview kita aja, biasanya kalau nggak melalui jaringan telepon gitu ya, dengan keterbatasan. Tapi kali ini kita bisa hadir dalam acara Alofest 2022. Gimana Pak? Menurut Bapak kesan-kesannya? Ya ini bagi kami dari Enesis dan juga bagi saya pribadi terutama ya, ini benar-benar pengalaman yang berbeda banget karena selama 2 tahun lebih di Indonesia nggak ada ya seperti ini ya. Ini kayaknya baru yang pertama ya semenjak pandemi sudah mulai menurun. Jadi excited banget kita semua. Kalau kita lihat semua pengunjungnya juga luar biasa loh Pak. Mereka sudah rela mengantri bahkan dari hari sebelumnya begitu ya. Betul, iya. Ya, tapi yang pasti Enesis Group yang di sini juga ikut hadir ya Pak ya. Untuk selalu mengingatkan bagaimana penerapan protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh para pengunjung di sini, begitu Pak? Iya betul, jadi Enesis Group merupakan salah satu sponsor dari kegiatan Alofest ini. Dan kita lihat Alofest ini memang dilaksanakan dari 20 sampai 22 Mei ya, jadi 3 hari. Dengan target pengunjung itu minimal 10.000 orang per harinya. Cuma kalau kemarin saya ke sini, kebetulan ada boy band juga konser di malam hari itu yang ngantri dari pagi kayaknya udah jauh lebih banyak daripada 10.000 gitu loh. Jadi udah padat banget dari pagi ya gitu. Ya, Pak, nanti pastinya kita juga ingin mengelaborasi ini kalau di booth-nya Enesis ada apa aja sih gitu ya Pak ya. Apa aja sih produk-produk yang memang bisa menunjang kesehatan terutama untuk masyarakat pemirsa kita, tapi juga untuk para pengunjung Alofest begitu. Tapi Pak, saya concern sekali bahwa ternyata Enesis Group itu selalu mendukung berbagai kegiatan pemerintah. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu pada saat kasus harian COVID-19 di Indonesia masih tinggi, Enesis Group itu menyelenggarakan sentra vaksinasi begitu ya Pak ya. Dan itu dilaksanakan beberapa kali begitu ya. Dan artinya ikut menstimulasi, mengakselerasi pemberian vaksin begitu ya. Betul. Nah kemudian juga mengikuti berbagai kegiatan internasional gitu. Apa saja Pak mungkin bisa disebutkan? Ya, jadi sebenarnya kegiatan kita untuk mensponsorin acara Alofest ini kalau kita lihat dalam kacamata yang lebih besar merupakan peran aktif dari Enesis Group dari mulai pandemi sampai sekarang untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bisa menurunkan atau menyehatkan masyarakat Indonesia supaya angka COVID tidak terus melonjak ya. Kalau kita lihat, kita backtrack sedikit ya Diana. Jadi dari awal COVID kita sudah kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah untuk memberikan penyuluhan atau edukasi dan juga hand sanitizer antis di tempat-tempat umum seperti airport gitu. Kemudian di kereta komuter Indonesia, di Transjakarta. Jadi semua sarana perhubungan ya. Kemudian di tahap 2 kita juga bekerja sama dengan selain Kementerian Perhubungan juga dengan Kemenparekraf untuk memberikan sentra vaksinasi dan juga memberikan produk-produk kesehatan bagi pekerja wisata seperti di Bali, di Lombok gitu. Termasuk juga perhelatan sports besar ya seperti yang di Mandalika. Kemarin kita juga bangga banget bisa dipercaya oleh Kemenparekraf untuk menjadi produk yang menyediakan produk-produk kesehatan gitu, baik di hotelnya maupun bagi pengunjungnya. Nah kemudian dengan turunnya angka pandemi ini dan sudah mulai dilonggarkannya kegiatan-kegiatan seperti Alofest ini oleh pemerintah. Nah kita dari Enesis melanjut ke tahap 3 nih, yaitu gimana Enesis bisa berperan aktif untuk memberikan
edukasi juga dan juga memberikan produk-produk kesehatan aksesnya kepada masyarakat yang mengikuti event-event offline seperti Alofest ini. Jadi kalau kita lihat ini rangkaiannya ada 3 tahap mulai dari tahap 1, 2 dan yang sekarang adalah kegiatan offline. Jadi ini kayaknya yang terbesar dan yang pertama ya ada semenjak pandemi. Jadi kita bangga banget bisa turut serta dalam kegiatan ini. Iya, memang kalau kita runut lagi ke belakang ada banyak sekali juga event-event internasional yang mendapatkan support dari Enesis ya Pak ya, dari Enesis Group. Tadi Bapak sudah menyebutkan ada Mandalika, tapi sebelum itu di tahun 2021 juga ada World Superbike juga ya Pak ya. Betul, ya. Iya, dan juga kali ini Enesis Group juga hadir ketika ada event offline salah satu yang terbesar yang terlaksana saat ini untuk bisa selalu mengedukasi begitu tentang prokesnya. Kenapa tentang edukasi atau literasi tentang prokes ini begitu penting untuk Enesis Group, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya sedikit data aja, sebelum pandemi melanda Indonesia ya di awal 2020, saya ambil contoh kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mensanitasi tangan atau menggunakan hand sanitizer, itu adalah termasuk yang paling rendah di semua negara di Asia Pasifik. Nah kemudian memang pandemi melanda dan artinya kebiasaan orang sudah mulai ada. Nah dari Enesis Group ini penting sekali bagi kita untuk mengingatkan COVID itu belum selesai loh, walaupun mungkin sudah menjadi endemi, angkanya sudah turun, tapi kita tetap harus waspada. Kalau kita lihat kemarin waktu mudik Lebaran kita juga berpartisipasi aktif untuk membuat posko mudik ya, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kemenparekraf juga. Edukasi dari kita itu adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwa kalau kita tidak hati-hati, maka setelah selesai mudik maka akan terjadi lonjakan lagi. Nah begitu juga dengan yang ada di event ini, kita sudah rame-rame diperbolehkan untuk pemerintah tapi tetap harus patuhi prokes, tetap harus gunakan produk yang bisa memberikan kita kesehatan baik dari luar juga dari dalam. Jadi dari luar tuh misalnya pakai antis gitu ya supaya tangannya tetap tidak menularkan kuman, tapi juga dari dalam menggunakan multivitamin seperti Ammonizer supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Jadi hal itu tetap kita menjadi fokus untuk edukasi ke konsumen supaya kita jangan lengah ya. Kalau kita lihat di negara-negara yang lain, begitu masyarakatnya atau pemerintahnya lengah, itu biasanya terjadi lagi nih lonjakan COVID. Nah ini penting banget bagi kita semua, karena ini bukan hanya tugas dari pemerintah ya, tapi juga tugas dari kita sendiri, masyarakat Indonesia, untuk menjaga jangan sampai ada lonjakan lagi. Ya, memang kalau misalkan dalam event-event offline seperti ini, biasanya kita cenderung untuk, apa ya Pak ya, cenderung untuk seperti menganggap enteng gitu ya, bahwa situasinya saat ini sudah back to normal, seems like back to normal, tapi sebenarnya belum begitu ya Pak ya? Sebenarnya belum. Sebelumnya, gitu. nah untuk itu ada banyak sekali hal-hal yang dilakukan, edukasi yang terus dilakukan oleh Enesis Group untuk kembali mengingatkan masyarakat bahwa kita itu masih berada dalam pusaran pandemi. Even sekarang situasinya sudah mulai terkendali begitu ya Pak. Betul. Intinya yang menjadi pesan di sini jangan sampai terjadi lonjakan kembali begitu ya. Nah Pak, ini experience-nya pasti sudah disiapkan ya Pak ya, dari Enesis Group untuk bisa mengedukasi masyarakat. Nah kira-kira experience-nya itu akan seperti apa? Ada booth-nya kan Pak Enesis Group di sini? Ya, jadi kita partisipatif sangat aktif ya, kerjasama dengan penyelenggara event Alofest ini. Kita membuat tidak kurang dari 7 booth ya. Jadi ada banyak banget brand-brand kita seperti yang ada di depan kita ini, Diana. Jadi Adam Sari, kemudian Antis, ada Plosa, Ammonizer, ada Kispray, Coolen dan lain sebagainya. Ya tujuannya untuk memberikan akses dan memberikan edukasi ya kepada konsumen ya. Jadi ada banyak aktiviti-aktiviti di booth-nya itu mulai dari sampling, mulai dari selling. Kita juga memberikan tiket gratis ya, kemarin itu rame banget ya, yang nggak dapat tiket akhirnya dapat tiket setelah berkunjung di booth kita. Tapi yang paling penting adalah mereka tetap bisa menggunakan produk-produk yang ditawarkan dari Enesis. Jadi seperti contoh ya, kemarin itu kan panas banget ya, sekarang kita banyak nih ngelihat tiap hari Indonesia itu dilanda musim kemarau atau musim panas yang cuacanya sampai 36 derajat Celcius. Nah kemarin waktu lagi malam-malam lagi di event tuh saya melihat sendiri ada beberapa penonton itu pingsan karena seharian itu sudah ngantri ya, jadi dibawa terik matahari. Nah itu penting banget bagi kita untuk nggak dehidrasi. Kita punya produk namanya Adam Sari misalnya, jadi bisa diakses itu minuman kesehatan, minuman herbal, nggak mengandung pemanis buatan, nggak mengandung pengawet, dan mudah-mudahan kalau konsumsi minuman seperti Adam Sari itu ya badan tetap terjaga ya, jangan sampai drop. Udah ngantri seharian,
pas boyband Koreanya muncul tiba-tiba pingsan kan sayang ya. Udah lemes pingsan ya. duluan Oke, gitu. Pak Rian, ini menarik sekali. Kita nanti akan elaborasi lagi kira-kira produk-produk dari Enesis Group apa saja sih yang bisa menunjang kesehatan untuk pemirsa di rumah dan juga untuk para pengunjung di sini di segmen selanjutnya ya Pak ya. Ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Insider CNN Indonesia sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih banyak karena masih bersama kami di Insider CNN Indonesia dan masih melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Rian Tirta Yudhistira selaku Chief Sales and Marketing Officer Enesis Group. Kalau tadi di segmen 1 kita sudah mengulas bagaimana komitmen dari Enesis Group untuk selalu mendukung pemerintah dan pihak-pihak swasta dalam berbagai penerapan protokol kesehatan. Tadi Bapak juga sudah menyebutkan, kemarin ini sampai ada yang pingsan loh gitu ya. Iya. Nunggu dari pagi begitu ya, malamnya pas acara yang ditunggu-tunggu ternyata mereka kecapean, kelelahan, ternyata bisa meminum salah satu produk Bapak. Tapi Pak kalau misalkan kita lihat di sini, ternyata juga banyak loh gerai-gerai makanan yang biasa lah kalau Korea-Korea tuh sukanya spicy gitu. Jangan sampai pas nonton konser ternyata suara kita habis gitu. Kira-kira kalau dari produknya Enesis ada nggak sih Pak yang bisa membantu problematika seperti itu? Ya, jadi seperti kita tahu memang kebiasaan masyarakat Indonesia itu makan pertama pasti makanan yang banyak minyak ya, goreng-gorengan. Nah, terutama sekarang lagi ke Korea-Koreaan gini, makanan Korea juga spicy, goreng-goreng ya, panas-panas. Nah, ini bisa menimbulkan gejala panas dalam. Jadi gejala panas dalam seperti sariawan, bibir pecah-pecah gitu ya, tenggorokan kering. Nah, kalau tenggorokan kering nanti kalau mau teriak-teriak di depan boyband atau girl band kan hilang suaranya ya. Udah nggak seru lagi ya Pak? Nggak seru lagi nanti. Makanya kita punya minuman yang namanya adem sari gitu. Adem sari karena memang fungsinya untuk mengademkan. Mengademkan kita walaupun kita makan makanan seperti itu, terus juga terdampak dengan cuaca panas, tetap badan kita tetap adem sehingga terhindar dari gejala panas dalam. Jadi kalau udah mau sariawan, nah itu cepet-cepet tuh beli adem sari ya. Kita ada berbagai macam varian, ada yang kaleng, ada yang botol, ada yang saset juga. Jadi Artinya bisa. jangan menunggu sampai udah sariawan, udah panas dalam baru minum begitu ya Pak ya? Iya benar. Sebelumnya nggak apa-apa kan ya Pak Sebelumnya ya? nggak apa-apa. Jadi banyak sekali yang minum itu tiap hari ya. Karena memang ini minuman yang sehat ya. Tidak ada pewarna, nggak ada pemanis buatan, nggak ada pengawet. Jadi diminum setiap hari untuk pencegahan pun sangat disarankan. Oke, nah selain itu Pak, ini kan banyak sekali kalau kita lihat ya Pak ya, dari pagi udah ngantri di sini, yang pastinya itu akan bikin kelelahan banget ya Pak. Ya. Apalagi kita masih berada di pusaran pandemi, even Ya. sekarang situasinya sudah mulai membaik. Kira-kira kalau dari produk Enesis Group, ada nggak ya Pak yang bisa suplemen yang bisa menjaga, membantu, menjaga kesehatan kita begitu? Ya, ada ya. Jadi kurang lebih di tengah-tengah pandemi kita meluncurkan produk yang namanya Ammonizer yang ada di depan saya ini. Nah, Ammonizer ini adalah vitamin dan herbal yang berfungsi untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Karena kita tahu sebenarnya untuk daya tahan tubuh kita yang kuat, apalagi di masa pandemi, sebenarnya vitamin C aja itu nggak cukup. Vitamin C merupakan salah satu kandungan yang bisa membantu kita untuk mempunyai daya tahan tubuh yang sehat. Tapi alangkah baiknya bila ditopang juga dengan kandungan yang lain seperti zinc, ya herbal dan juga elderberry misalnya. Nah ini Ammonizer ini bedanya dengan yang lain-lain ini kandungannya bukan hanya vitamin C, tapi semua yang itu tadi sudah lengkap. Jadi kita sarankan untuk juga menjaga daya tahan tubuh dengan minum Ammonizer, 1 botol aja setiap hari. Dan ini rasanya enak banget, segar banget. Jangan sampai kalau udah ngantri seharian, malamnya daya tahan tubuhnya drop ya gitu. Iya benar, memang mungkin selama ini kita berpikiran bahwa kita sudah divaksin, itu artinya bisa melindungi kita setelah 100%. Itu belum tentu ya Pak ya, kita masih membutuhkan asupan-asupan dari dalam untuk menjaga imunitas kita. Dan salah satunya seperti yang produk tadi Bapak sebutkan ya. Betul, dari Kemenkes juga berkali-kali mengingatkan ya kepada masyarakat bahwa kalau sudah vaksin bukan berarti 100% akan terhindar dari COVID. Tetap pola hidup, perilaku dan prokes dan juga asupan-asupan yang untuk menjaga daya tahan tubuh diperlukan. Oke, yang pertama asupan dari dalam diri kita harus terjaga terlebih dahulu nih ya. Apalagi pastinya event-event offline seperti ini akan terus bermunculan nih Pak ya. Jaga kesehatan dari dalam dulu, baru kita datang ke event-event seperti ini. Tapi kalau sudah di venue seperti ini Pak, ada ribuan orang. Nah kira-kira nih dari Enesis Group bisa menjaga kita seperti apa sih? Ya. Jadi selain produk-produk yang untuk menjaga kesehatan dari dalam, juga kita ada produk untuk menjaga kesehatan dari luar ya Diana. Jadi yang pertama adalah tentu saja Antis ya. Jadi Antis ini yang sudah pada tahu semuanya. Kita tahu kenapa Antis itu ada atau hand sanitizer itu ada, karena kita tahu tangan kita ini sebenarnya sumber penularan kuman. Karena kita nggak sengaja mungkin jabatan tangan ya, kemudian pegang tombol lift, pegang handphone,
pegang pintu segala macam. Ini adalah sarang kuman ya, virus dan bakteri. Dan banyak sekali COVID itu menularnya juga lewat tangan, bukan cuma lewat droplet udara saja. Karena itu penting sekali dijaga, kita sering-sering cuci tangan. Dan juga kalau nggak ada akses cuci tangan, kalau mau cepat sebelum makan misalnya pakai antis dulu gitu. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kemudian yang kedua adalah plosa. Plosa ini adalah seperti yang saya pegang ini. Ini adalah aromaterapi yang bisa untuk menyetel tubuh dan otak ya. Karena punya 4 manfaat nih Diana. Pertama inhaler ya. Kecil-kecil tapi ternyata manfaatnya Kecil-kecil banyak tapi ya. manfaatnya banyak ya. Pertama inhaler, Oke. terus kemudian bisa roll on juga di ujung satunya. Terus kemudian bisa pijat juga, jadi kalau pusing-pusing ya. Jadi kalau misalnya itu yang nonton boy band misalnya, kalau sudah berasa nggak enak sebelum pingsan ya oles-oles dulu ya, oles pakai plosa gitu. Itu nanti akan rasanya langsung seger lagi. Kalau pusing-pusing misalnya nunggu grup band favoritnya untuk tampil belum tampil-tampil ngantrinya padat gitu ya, pijat-pijat dulu di sini gitu ya. Dan oles-oles di masker dan juga bisa kerok gitu. Jadi ini manfaatnya banyak sekali dan ini adalah varian yang baru saja kita luncurkan bulan ini ya. Jadi sebelumnya udah ada 3, ini varian keempat yang namanya Plosa Citrus. Nah ini banyak juga yang suka nih karena citrus itu rasanya segar banget ya. Nanti Diana bisa coba gitu. Itu sih kemudian mengenai antis dan mengenai plosa. Dan juga ada beberapa produknya yang mengandung eukaliptus ya Pak ya? Iya benar, jadi plosa ini juga Keunggulannya mengandung. apa nih Pak ketika mengandung Ya, eukaliptus? jadi eukaliptus itu memang sudah ada beberapa studinya dari awal pandemi bisa menghambat pertumbuhan virus dan bakteri. Oke. Terutama kalau eukaliptus itu kita oleskan di masker kita. Kalau kita pakai masker, ya tentu saja kalau kita pakai seharian ya, di masker kita itu menjadi kotor sekali ya. Kasat mata tapi tidak kasat mata tapi dalam itu banyak sekali virus dan bakteri. Nah, sehingga penting untuk kita mengoleskan eukaliptus itu ke masker untuk membuat napas kita tidak sesak dan juga untuk menghambat pertumbuhan virus yang ada di masker. Tapi kira-kira akan merusak masker nggak nih Pak? Enggak, jadi memang kita sudah ada testingnya ya dengan penggunaan plosa yang ini karena ini plosa kan diolesin ya, bukan dituangin liquid gitu ya. Nah jadi kalau sudah diolesin plosa kita ada testingnya, itu tetap lapisan-lapisannya itu bisa menghambat virus untuk masuk gitu loh. Jadi tidak merusak masker. Jadi artinya masih tetap terjaga, kondisi maskernya masih kualitasnya juga masih bagus. Bagus. Dan juga kita terlindungi dengan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya begitu Iya, ya Pak ya. betul. Baik, nah Pak selain itu biasanya nih kalau sudah berkumpul sama banyak orang, kita berinteraksi sama banyak orang, kuman-kuman itu kan suka nempel juga ya di baju gitu. Nah kira-kira kalau di produknya Enesis itu ada solusi seperti apa Pak? Ya, jadi ini ada yang namanya key spray ya. Key spray mungkin sudah banyak yang tahu biasanya dipakai untuk waktu menyetrika. Banyak juga yang pakai pastinya ya. Saya sendiri pun juga karena saya nyetrika sendiri ya. Karena memang membantu proses penyetrika lebih cepat ya. Nah tetapi mungkin di awal pandemi sudah banyak yang menggunakan key spray karena key spray itu sebenarnya juga mengandung anti kuman. Nah bedanya antara key spray dengan hand sanitizer seperti antis adalah kalau antis kan bahan aktifnya adalah alkohol ya. Nah tetapi kalau di key spray itu tidak mengandung alkohol tapi tetap bisa mematikan kuman. Nah benefitnya untuk key spray adalah bisa dipakai untuk permukaan-permukaan yang sensitif terhadap alkohol. Contohnya kalau jok mobil nih ya, kalau jok kulit atau sofa, kalau sering-sering disemprot alkohol pasti biasanya rusak ya. Nah jadi untuk menjaga supaya nggak cepat rusak, kita semprot pakai key spray. Sekarang waktu pandemi juga udah kebiasaan nih, suami atau anak sekolah begitu pulang ke rumah, semprot dulu gitu ya, di pintu masuk semprot dulu. Jadi seperti desinfektan dan ini bagusnya adalah tidak mengandung alkohol jadi tidak merusak permukaan itu key spray. Tapi kalau misalkan kita bawa dalam situasi kayak gini, event-event seperti ini bisa nggak sih Pak? Langsung kita semprotin di baju gitu? Ya sangat bisa. Jadi waktu kita mengadakan posko mudik, waktu libur lebaran beberapa waktu yang lalu, kita juga melakukan demo ya. Jadi pemudik-pemudik yang sebelum naik ke bus, itu kita semprotin dulu baju sama key spray. Jadi jangan sampai di bus dengan situasi tertutup ya menjadi medium penularan dari COVID. Jadi menggunakan key spray, kumannya mati, jadi aman mudiknya. Iya baik, ini adalah hal yang mungkin masyarakat perlu ketahui ya, bahwa ternyata produk ini tuh tidak hanya digunakan untuk menyetrika pakaian saja begitu ya, tapi juga untuk mendisinfektan pada saat event-event saat berkumpul dengan banyak orang seperti ini. Betul. Bisa kita bawa, dimasukin ke tas mungkin ya Pak ya, bisa kita semprotkan sesering mungkin begitu ya. Betul. Pak, lantas kalau untuk saat ini, meskipun pandemi saat ini sudah mulai terkendali, tapi situasinya saat ini juga rawan DBD loh Pak. Itu kira-kira ada nggak sih yang bisa melindungi masyarakat dari penyakit yang satu ini? Jangan dijawab dulu ya Pak ya, kita akan ulas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Insider CNN Indonesia akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di Insider CNN Indonesia dan masih dengan Pak Rian Tirta. Pak, tadi kita sudah mengulas di segmen sebelumnya bahwa produk-produk dari Enesis Group ini bisa menjaga kita dari luar dan juga dari dalam gitu ya Pak ya. Yang pasti tetap aja masyarakat tetap harus prokes ya Pak, disiplin prokes. Nah, tadi saya sempat menanyakan di segmen selanjutnya bahwa sekarang pandemi oke, sudah mulai terkendali begitu. Tapi ada ancaman yang lain Pak, yaitu DBD. Kira-kira dari produknya Enesis Group ada nggak sih yang bisa melindungi kita dari penyakit yang satu ini? Ya, ada, namanya Sovel ya Diana ya. Jadi Sovel memang sudah lama dipercaya sebagai lotion anti nyamuk ya, dalam bentuk lotion dan juga dalam bentuk spray. Nah kalau tadi Diana bicara mengenai DBD, ini benar-benar sesuatu yang kita semua harus perhatikan juga. Karena kalau kita lihat DBD itu sudah lama ya ada di Indonesia dan setiap tahun selalu merenggut korban jiwa. Nah sayangnya juga banyak sekali korban jiwanya itu adalah dari anak-anak. Nah karena anak-anak biasanya kalau sore-sore main di taman, main sepeda gitu ya, nggak sadar ya sama teman-temannya kena dengan nyamuk DBD. Jadi penting banget ya bagi kita untuk menjaga supaya nggak digigit nyamuk ya untuk DBD ini, menggunakan Sovel. Sovel, ini bukan cuma untuk anak-anak tapi ya pastinya dewasa orang tua juga perlu pakai ya Pak ya. Iya betul. Apalagi saat ini hujan-hujan banyak genangan-genangan gitu ya Pak ya. Biasanya kalau musim-musim seperti ini nih, kadang panas, kadang hujan, itu adalah musim yang paling disukain oleh nyamuk DBD. Karena banyak genangan ya, jadi biasanya udah sering banget tuh, apalagi kalau rumahnya di pekarangan depan atau belakang ada kebun-kebun kecil gitu. Nah itu biasanya itu sarang nyamuk gitu. Dan Sovel ini kandungannya adalah ramah lingkungan, jadi nggak usah khawatir kalau ibu-ibu misalnya mengaplikasikan kepada anak-anaknya selama itu di atas 6 tahun, itu boleh ya, nggak akan merusak kulit anak atau kulit sensitif sekalipun. Baik, nah Pak ini kira-kira apa pesan-pesan yang ingin disampaikan supaya acara-acara seperti ini bisa terus berlangsung, tapi angka COVID-19 ini tidak kembali melonjak Pak? Ya, yang pertama tentu saja dari penyelenggara ya, penyelenggara tentu saja sudah membuat event ini sehati-hati mungkin dalam arti tidak akan menjadi lonjakan baru ya dari secara peraturannya, dari secara penggunaan atau aplikasi dari area-areanya dan lokasinya. Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting adalah dari pengunjungnya ya, dari masyarakat yang menikmati konser-konser seperti ini. Ikuti prokes, hati-hati ya, jangan kita tidak waspada karena lonjakan bisa naik lagi. Dan yang paling penting adalah kunjungin booth Enesis gitu, karena di situ bisa mendapatkan produk-produk yang tadi sudah kita bahas secara banyak diskon. Bisa kalau beruntung bisa dapat tiket juga buat nonton gitu. Saya langsung ngantri Pak. Oke. Yang pasti tadi ya seperti dari ulasan kita bahwa kita harus selain prokes juga menjaga kesehatan kita dari dalam. Dan juga tadi produk-produk Enesis juga bisa menjaga kesehatan kita dari luar begitu ya Pak ya. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin langsung saja ke boothnya Enesis begitu ya. Baik, Bapak Rian Tirta Yudhistira, Chief Sales and Marketing Officer Enesis Group. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sama-sama. Sukses untuk event-eventnya ya. Terima kasih. Selalu pastinya. Ya, selalu mengedukasi masyarakat ya Pak ya. Siap. Baik dan pemirsa, demikian Insider CNN Indonesia. Kali ini saya Diana Dwika undur diri dan saya selalu mengingatkan Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sehingga kasus harian COVID-19 di Indonesia tidak kembali meningkat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.